Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli Zansal, SSI MSc, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Chemistry Puzzle atau CHEM Puzzle berbasis Android pada materi hidrokarbon. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan stambuk A1L121038. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah dan tujuan, spesifikasi produk, asumsi dan keterbatasan produk, metode dan pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba, jenis dan pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu yang pertama, tidak dapat kita pungkiri bahwa media pembelajaran sangat penting untuk pendidik gunakan dalam proses belajar mengajar. Namun, di samping itu, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pendidik harus mampu menyediakan berbagai media pembelajaran yang nantinya dapat menarik minat belajar dari peserta didik. Media pembelajaran merupakan pengantar pesan yang baik agar peserta didik dapat memahami dengan jelas materi yang disampaikan. Media pembelajaran merupakan unsur-unsur penunjang dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar dan efektif. Masalah yang kedua yaitu materi hidrokarbon pada pelajaran kimia SMA merupakan materi kimia yang membutuhkan pemahaman dan waktu yang lama untuk dipelajari, sehingga dibutuhkan suatu media yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar guna memperlancar proses pembelajaran. Berdasarkan data dari starcounter.com mengenai pangsa pasar sistem operasi seluler Indonesia, persentase jumlah penggunaan sistem Android di Indonesia per Januari tahun 2022 mencapai 91,43%. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem Android sangat diminati oleh masyarakat, tak terkecuali pelajar di Indonesia. Perkembangan penggunaan Android juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran menggunakan basis Android dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab beberapa permasalahan yang sebelumnya telah dikemukakan. Rumusan masalah dalam proposal ini atau penelitian ini yaitu bagaimana hasil validitas dari pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan CHEM Puzzle berbasis Android pada materi hidrokarbon. Sementara untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana hasil validitas dari pengembangan media pembelajaran dengan CHEM Puzzle berbasis Android pada materi hidrokarbon. Spesifikasi produk yang dikembangkan yang pertama, pengembangan media pembelajaran CHEM Puzzle berbasis Android pada materi hidrokarbon disusun dalam bentuk file APK yang dapat dipasang serta dioperasikan pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Android. Yang kedua yaitu aplikasi media pembelajaran dapat dipasang atau diinstal pada perangkat Android dengan ketentuan sistem API minimal 23 atau Android 6. Terus yang ketiga yaitu materi disusun dengan menggunakan kurikulum merdeka. Yang keempat, tampilan CHEM Puzzle lebih menarik sehingga dapat meningkatkan daya belajar siswa serta menjadi pendorong siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan dalam aplikasi tersebut. Masuk kepada asumsi dan keterbatasan pengembangan. Pada asumsi pengembangan kita memiliki dua asumsi. Yang pertama, sebagian besar siswa dapat mengoperasikan handphone dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagian besar siswa memiliki kemudahan mengakses internet dan memiliki perlengkapan yang diperlukan. Ya, kemudian untuk keterbatasan pengembangan yang pertama yaitu penelitian ini hanya dibatasi pada materi hidrokarbon. Untuk yang kedua, penelitian hanya sampai validasi sebab ketiadaan waktu untuk menguji produk serta penyesuaian dalam metode penelitian. Yang ketiga yaitu CHEM Puzzle berbasis Android yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya dapat digunakan bila terhubung dengan jaringan internet, sehingga koneksi internet yang baik sangat diutamakan.
Masuk kepada metode dan pengembangan, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development dengan menggunakan model EDI. Metode Research dan Development ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi suatu produk serta menguji keefektifan produk tersebut. Namun, penelitian kali ini kita hanya sampai pada proses validasi. Berdasarkan model penelitian R&D yang dipilih yaitu model EDI, maka terdapat 5 langkah dalam prosedur pengembangannya. Yang pertama yaitu analisis, kedua desain, ketiga pengembangan, keempat implementasi, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada uji coba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji coba produk, yaitu desain uji coba, subjek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain uji coba yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi. Ahli medianya dan materinya dalam penelitian dan pengembangan ini adalah dosen tetap PNS Prodi Pendidikan Kimia Universitas Hairun sebagai validator 1 dan 2, serta guru pengampuh mata pelajaran kimia SMA sebagai validator 3. Subjek uji coba dalam penelitian ini yaitu validator untuk melakukan validasi ahli. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang diterapkan untuk menilai media pembelajaran Camp Puzzle ini merupakan lembar validasi. Kategori skor pada lembar validasi yaitu sangat baik dengan skor 4, baik dengan skor 3, kurang baik dengan skor 2, dan sangat kurang dengan skor 1. Kategori skor penilaian pada lembar validasi ini dimodifikasi oleh Akbar pada tahun 2015. Teknik analisis data yang diterapkan ialah deskriptif yang menggambarkan tingkat validitas dari media pembelajaran yang dikembangkan. Untuk menganalisisnya menggunakan rumus validator 1 sama dengan TSE per TSH dikali 100%. Begitupun dengan validator 2 dan validator 3, di mana TSE ini merupakan total skor empiris yang diperoleh dari lembar validasi, kemudian TSH ini merupakan total skor maksimal yang diharapkan. Berdasarkan nilai FA1, FA2, dan FA3, kemudian dihitung validitas akhir dengan menggunakan rumus F sama dengan validator 1 ditambah validator 2 ditambah validator 3 dibagi 3. Berdasarkan nilai validitas tersebut, kita tinjau kriterianya berdasarkan tabel berikut, di mana 85,01% sampai 100 yaitu sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi. Presentasi yang kedua itu yaitu 70,01 sampai 85% cukup valid atau dapat digunakan dengan revisi sedikit atau revisi kecil. Presentase yang ketiga yaitu 50,01% sampai dengan 70 diklasifikasikan kurang valid dan disarankan tidak dipergunakan karena perlu revisi yang besar. Kemudian presentase yang terakhir yaitu 0,1,00% sampai dengan 50 diklasifikasikan tidak valid dan tidak boleh untuk digunakan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk salah-salah kata ya, baik yang disengaja. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.